Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syarif Alnusa Farmaji. Nah, saya di sini bukan sendirian, tapi saya bersama teman-teman saya. Ada Raldi Pratama, ada Rafa Bimo Alfanuri, ada Vero Nafish, dan ada Syarif Alnusa Farmaji. Nah, kami dari kelompok 7, yang mana pada kesempatan kali ini kami itu ingin menjelaskan atau membahas tentang kompetisi antara negara dalam meningkatkan belanja peralatan militer, khususnya di kawasan Asia Selatan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita tuh harus tahu dulu nih permasalahannya tuh ada apa aja, terus ada tragedi apa sih, kenapa sih kok konflik ini tuh menarik banget untuk dibahas. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih latar belakang itu apa. Jadi teman-teman, sejak pertengahan abad ke-20, di kawasan Asia Selatan ini tuh diwarnai oleh berbagai macam konflik, terutama antara India dan Pakistan. Nah, jadi di wilayah daerah Kashmir menjadi salah satu sumber utama ketegangan yang selalu memicu hingga saat ini. Ketegangan itu tuh selalu berjalan hingga saat ini. Dan selain itu muncul juga ancaman-ancaman lain seperti terorisme antar negara, lintas negara, terus kayak konflik perbatasan, dan meningkatnya pengaruh kekuatan besar seperti China. Nah, dalam kondisi ini, jadi negara-negara di Asia Selatan ini tuh kayak merasa perlu gitu untuk memperkuatkan militernya demi menjaga keamanan nasional. Jadi biar kayak ngerasa tidak tersaingi dengan wilayah-wilayah yang sedang memiliki konflik. Akibatnya, sering terjadi peningkatan anggaran pertahanan yang mungkin cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jadi permasalahan ini tuh selalu bertambah setiap tahunnya karena mereka para negara-negara ini tuh ngerasa biar nggak tersaingkan di bidang militer. Nah, sekarang kita masuk ke landasan teori. Kalau dijelaskan secara sederhana, teori yang kami gunakan adalah teori security dilemma yang dikemukakan oleh John Hirsch dan kemudian dikembangkan oleh Robert Jervis. Inti dari teori ini adalah bahwa upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya belum tentu dipandang sebagai tindakan yang bersifat defensif oleh negara lain. Justru, langkah tersebut sering dianggap sebagai ancaman, akibatnya negara lain akan merespons dengan memperkuat kemampuan militernya juga agar tidak tertinggal. Dari sinilah muncul siklus saling curiga. Masing-masing negara merasa sedang melindungi diri, tetapi tindakan mereka justru membuat negara lain merasa tidak aman. Nah, kondisi ini mendorong terjadinya perlombaan senjata atau arms race. Meskipun pada awalnya tidak ada pihak yang benar-benar berniat memulai konflik, jadi teori security dilemma ini membantu menjelaskan mengapa meningkatkan kekuatan militer yang sebenarnya bertujuan menjaga keamanan justru dapat meningkatkan ketegangan dan memperburuk hubungan antar negara. Oke, sekarang kita akan masuk ke pemetaan aktor. Pada penelitian ini, terdapat beberapa aktor yang memiliki peran penting. Aktor utamanya adalah India dan juga Pakistan, karena kedua negara mereka merupakan pihak yang terlibat langsung dalam rivalitas keamanan di kawasan Asia Selatan. India memiliki kepentingan untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan regional. Selain itu, India juga menghadapi tantangan keamanan dari Pakistan dan China, sehingga terus memperkuat kemampuan pertahanannya. Di sisi lain, Pakistan berupaya menjaga keseimbangan kekuatan dengan India melalui strategi asymmetric deterrence, yaitu membangun kemampuan militer yang dapat memberikan efek penangkalan meskipun sumber daya yang dimiliki lebih terbatas. Oke, dari studi kasus tersebut, sekarang kita akan menggunakan teori security dilemma sebagai analisis. Dapat dilihat bahwa peningkatan kekuatan militer India dipandang oleh Pakistan sebagai sebuah ancaman terhadap keamanannya. Meskipun dari sudut pandang India, langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat pertahanan, Pakistan tetap merasa perlu memberikan respons agar tidak tertinggal. Sebagian respons, Pakistan kemudian meningkatkan kemampuan militernya. Tetapi, langkah Pakistan ini kembali dipersepsikan oleh India sebagai ancaman baru. Pada sedikit kali ini tuh saya akan membahas bagaimana sih India memperkuat kekuatan militernya melalui modernisasi pertahanan. India sendiri itu merupakan negara dengan anggaran pertahanan terbesar di kawasan Asia Selatan, teman-teman. Besarannya ini tuh tidak hanya digunakan untuk menjaga keamanan nasional, tapi juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan militer agar mampu menghadapi berbagai tantangan strategis di kawasan India sendiri. Salah satu bentuk modernisasinya yang dilakukan oleh India ini tuh pengadaan pesawat tempur
tempur Rafale dari Prancis. Pesawat ini memiliki teknologi canggih yang mampu meningkatkan kemampuan tempur Angkatan Udara India. Selain itu, India juga berhasil membangun kapal induk pertamanya yang diproduksi di dalam negeri, yaitu INS Vikrant. Kehadiran kapal induk itu memperkuat kemampuan Angkatan Laut India dalam menjaga wilayah maritim, khususnya di kawasan Samudra Hindia. Di bidang persenjataan, India juga mengembangkan rudal jelajah supersonik BrahMos, yaitu yang dikenal memiliki kecepatan tinggi dan daya penghancur yang besar banget. India juga terus memperkuat sistemnya melalui keamanan udara dengan mengadopsi berbagai teknologi modern untuk menghadapi ancaman serangan dari udara itu sendiri. Modernisasi militer ini juga tidak terlepas dari kondisi geopolitik yang dihadapi oleh India. Selama bertahun-tahun, India ini tuh memiliki hubungan yang penuh ketegangan dengan Pakistan, terutama terkait sengketa di wilayah Kashmir. Di sisi lain, meningkatnya persaingan dengan Cina, khususnya di sepanjang perbatasan Himalaya dan di kawasan Indo-Pasifik, juga menjadi alasan utama India ini tuh memperkuat kemampuan pertahanannya. Nah, pada studi case berikutnya, saya akan membahas strategi pertahanan yang diterapkan oleh Pakistan dalam menghadapi dinamika keamanan di kawasan Asia Selatan, teman-teman. Berbeda dengan India yang memiliki anggaran pertahanan yang jauh lebih besar, Pakistan ini sendiri itu menyadari bahwa kemampuan ekonominya tidak mungkin untuk menyaingi kekuatan militer India secara langsung. Oleh karena itu, Pakistan memilih pendekatan yang dikenal sebagai asymmetric deterrence atau strategi penangkalan asimetris. Strategi ini itu berfokus pada pengembangan kemampuan militer yang mampu memberikan efek gentar kepada lawan tanpa harus memikirkan jumlah personil maupun alutsista yang setara. Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Pakistan adalah mengembangkan rudal balistik dan mempertahankan kemampuan senjata nuklir sebagai instrumen penangkalan terhadap potensi serangan dari India. Selain itu, Pakistan ini juga terus meningkatkan penggunaan drone tempur sebagai teknologi militer modern untuk mendukung operasi pertahanan itu sendiri, teman-teman. Di sisi lain, Pakistan juga memperkuat kerjasama strategis dengan China, terutama dalam pengadaan alutsista, pengembangan teknologi pertahanan, serta latihan militer bersama China itu sendiri. Kemitraan ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas pertahanan Pakistan di tengah keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak apa saja sih dari operasi belanja militer yang terjadi antara India dan Pakistan, teman-teman. Pada dasarnya, peningkatan anggaran pertahanan itu memberikan beberapa dampak positif. Salah satunya adalah meningkatnya kemampuan militer suatu negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya mereka. Modernisasi alutsista juga memperkuat kemampuan pertahanan sehingga negara ini tuh lebih siap menghadapi berbagai macam ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, peningkatan kekuatan militer dapat menciptakan deterrence atau efek penangkalan, yang artinya negara lain akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang dapat memicu konflik karena menyadari bahwa adanya risiko dan konsekuensi yang besar banget. Di sisi lain, investasi di sektor pertahanan juga mendorong perkembangan teknologi militer yang dalam beberapa kasus dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi sektor sipil seperti teknologi, komunikasi, navigasi, dan kedirgataraan. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kompetensi belanja militer di Asia Selatan ini tuh bukan hanya dipengaruhi oleh ancaman keamanan, tapi juga oleh rivalitas politik dan kepentingan strategis masing-masing dari kedua negara. Studi kasus India dan Pakistan menunjukkan bagaimana security dilemma ini tuh menciptakan perlombaan senjata yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, selain memperkuat pertahanan, negara-negara tersebut ini tuh di kawasannya juga memerlukan diplomasi, pembangunan, kepercayaan, dan kerjasama regional agar stabilitas kawasan di Asia Selatan dapat terjaga. Mungkin itu aja dari kita. Kalau misal ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, boleh tanya-tanya ke kita. Itu aja dari kita. See you.